Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rahimahullah wa tamannafa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi mu'allimina fid dharain. Lanjutan mudzakarah kita mengenai tentang fikih. Memang yang terakhir kemarin kita membahas atau bicara mengenai tentang mandi wajib. Jadi sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama, salah satu di antara yang menjadi syarat sah sembahyang, demikian juga seperti mana tawaf, seperti khutbah, itu harus suci kan? Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Hadas kecil mana tentang wudu, hadas besar ialah mandi. Jadi secara singkatnya kemarin itu sudah bahas kita mengenai tentang mandi. Rukun mandi itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul ma'alil badan. Jadi meratakan banyu ke seluruh tubuh. Hatta sehelai rambut jangan sampai ketinggalan. Selai rambut jangan sampai ketinggalan. Sekecil apapun rambut yang ada di tubuh kita, jangan sampai dilewatkan. Harus dikenakan air. Semuanya harus kena banyu. Jadi diperhatikan bujur. Demikian juga anggota bahagian badan kita yang tertutup, yang tersembunyi, itu diperhatikan bujur, liku-liku badan. Yalah, lipatan-lipatan, pusat, dubur. Jadi mandi itu jangan berdiri, ya harus duduk, disimpur di dubur itu. Karena pada ketika kita berdiri itu tertangkup, ya lah, bahaya itu. Di telinga, liku-liku telinga, tikung-tikung telinga ini banyak juga. Diperhatikan tuh, jangan kau simpur-simpur aja, itu menghabisi banyak. Harus diperhatikan bagaimana. Kalau Rasulullah itu mandi satu sah aja, satu datang 4 mot. 4 mot itu berapa? 3 liter lebih, 3 liter seperempat, 3 liter setengah mandi Rasulullah cukup. Padahal kalau kita melihat di dalam sejarah itu, Rasulullah punya rambut panjang, ya kan? Cukup. Nah, cuman menggunakan cara penggunaan air itu, cara mengalirkan air itu ya. Ada kita tuh mandi banyak lumpurnya pada kanannya. Kenapa? Karena merasa banyak beb. Apalagi di pondok banyak orang nukar beb. Soalnya simbur aja seimbir, kekipai bajunya. Bukan mengenai awak seberataan, banyak lumpurnya pada kanannya. Ya banyak ada nukar. Ini satu imbir itu banyak sebenarnya. Coba Rasulullah 3 liter setengah cukup mandi wajib. Nah, jadi dasar bujur-bujur artinya penggunaan banyu itu memang irit, kada israf, kada melampaui batas, kada kada kelewatan, kada terbuang-buang gitu. Dasar menjaga, mencontoh Rasulullah. Inilah cara penggunaan nikmat Tuhan, jangan terbuang-buang gitu. Masih ada penggunaan lain, masih ada lagi. Nah, jadi harus diperhatikan itu mandi wajib. Kalau masalah niat kan gampang semalam sudah. Yang mana yang paling yang mana yang pertama dikenai oleh air, di situ kita mantap. Ya, ada kan contoh semalam seperti jari kan dibubui sedikit. Saja aku mandi wajib, ya dah niatnya cukup dah. Sahaja aku mandi wajib atau sedaku menunaikan mandi kan cukup. Lainnya bubui aja. Artinya kan harus di kepala sini mandak niat. Kan harus di kepala mandak niat kan. Ini di ujung jari cukup. Bahkan di ujung batis, bahagian bawah aspalil badan, jadi dalam kitab tuh hatta di aspalil badan, hingga di bahagian bawah badan cukup. Bubui di batas kita. Di hati saya aku mandi wajib, dah cukup niat. Kadang-kadang kita anak orang awam nih pahamnya, mandatnya mesti di kepala nih ya gitu, waktu membubui harus di situ. Gitu. Itu kalau yang kurang-kurang. Ada maksudnya kalau tapi
kebiasaan mandi subuh, mana dingin, pulang, ya udah tuh niatnya tuh salah-salah, iyalah, dapatnya kedinginan, manakah niatnya melayang. Saya cuma 2 kali ya pulang. Orang sama cuma dibaca sekali menang saja cuma 2 kali, salah-salah ya baik. Nah itulah mengenai tentang mandi, kan kita terulang. Sekarang kita bahas mengenai tentang mengenai tentang sholat. Nah ini penting sholat nih. Sholat adalah merupakan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, yang setiap harinya 5 kali. Sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama, sebenarnya bukan 5 kali, 50. Nah, tapi berkat Nabi Musa alaihissalam, masya Allah, tabarakallah, jasa beliau untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad ialah menjadi 5 kali. Cara Nabi kita adalah kata ditegur, kata disapa oleh Nabi Musa itu mungkin 50 kali gitu sembahyang sehari. Ya Allah, tidak ada tapi begawi sembahyang pulang. Mau benar gitu, nanti mau waktu nih mau sudah. Kelewatan kita, bisa ada ketinggalan sembahyang 5 waktu. Padahal 5 kali dalam jarak yang beda, apalagi 50 kali. Sempit bandar jaraknya sedikit banget. Setengah jam ya Bang, habis sembahyang pula. Sampai setengah jam sembahyang pula. Allah, berkat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang perlu kita ketahui pertama-tama mengenai tentang sembahyang ini apa? Adalah mengenai tentang syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah sembahyang. Nah, memang yang penting sama sekali itu adalah syarat wajib, apa syarat sah sembahyang. Kalau kita sudah meyakini bahwa sembahyang itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi setiap Islam balik, sudah balik berakal, balik itu kan suci daripada bukan ialah Islam. Balik itu kan, balik ini mungkin dengan umur atau dengan ihtilam, mimpi basah, atau dengan wanita itu haid, ialah tambahannya baliknya. Jadi kalau ini belum balik kan wajib, cuma kita wajib perintah anaknya kalau sudah umur 7 tahun, ialah untuk nyuruh anak untuk mengerjakan sholat. Bahkan kalau umur 10 tahun anak tidak sholat, wajib orang tuanya memukul. Nah itu, jadi artinya ada kekhususan perintah kepada orang tua terhadap anaknya, yakni orang tuanya wajib nyuruh anak untuk mengerjakan sholat. Walaupun akan wajib sholat, tapi kewajiban itu atas orang tua, atas walinya, atas kulitannya. Kalau ada kulitannya siapa yang merawatnya? Kainnya berarti. Jadi kalau sudah umur 7 tahun wajib merintahkan anaknya, merintahkan cucunya untuk mengerjakan sembahyang. Kalau umur 10 tahun, kalau dia tinggalkan wajib memukul. Nah inilah diantara dalam agama yang wajib pemukulan, ini diantaranya. Inilah disuruh memukul di sini. Nah diantaranya yang wajib juga. Nah, coba bayangkan, wajib kuitan memukul anak kalau umur 10 tahun meninggalkan sholat. Ini urusan mengenai tentang sholat. Demikian juga puasa gitu juga, kalau nya mampu syaratnya pulang. Kalau anak umur 7 tahun dia sudah tahan, mampu untuk menahan lapar, menahan haus, nah itu orang tuanya wajib nyuruh. Kalau umur 10 tahun dia tinggalkan, gitu tuh. Padahalnya mampu, wajib kita juga mukul. Sama dengan sholat juga, saum tadi. Tapi kalau urusannya kebanyakan belanja, waduh ini mukul. Tuh urusan kayak gitu sedihnya itu. Ada anak pun kalau ngambil duit dipukul kan boleh juga, tetap kan boleh. Ada di dalam agama itu. Yang ada itu cuma itu aja. Nang pemukulan tuh meninggalkan sembahyang, kita meninggalkan puasa. Kalau yang kelipatan belanja ada dari pukul. Kadang-kadang kalau bisa makan iwak ini pukul lah. Ini lebih
jatah sebuting, berdarahnya ambil 2 buting, habis bagian kuitan. Iyalah. Ambil paham nang kuitan, pol kehimat tamu kau balang ambil balarinya osian. Padahal kan jadi darah daging itu cuma seikung ya Allah. Tapi kalau urusan sembahyang ada pernah mukul, padahal suatu kewajiban itu kan. Nah, itu kadang kita orang awam nih kadang paham, kadang ngerti urusan itu, masalah itu. Padahal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian berakal. Nah, jadi kalau orang gila kan wajib. Apalagi suci daripada suci at-taharah, suci daripada haid dan nifas, maksudnya suci daripada haid dan nifas. Karena kalau bibinya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas tidak wajib kan gitu. Ini syarat wajib, bukan syarat sah dulu. Kemudian sampai dakwah. Sampai dakwahnya artinya apa? Maksudnya orang ini hidup, apalagi di tengah-tengah ulama gitu tuh. Di tengah-tengah, pada intinya sampai launinya itu ajakan dakwatul Islam. Artinya orang pada memberitahukan, orang menyampaikan bahwa Islam yang kewajiban ini. Nah, jadi sampai dakwah. Ya kalau ada kita insya Allah sampai beratan sudah dakwah. Ya lah. Nah, mungkin di pedalaman pun sekalipun kita sampai di dakwah sudah. Kemudian yang berikutnya apa? Selamat panca indera. Nah, kalau orangnya tuli, mana buta, tuli, buta, apalagi bisu pulang. Nah ini kewajiban. Tuli, bisu, buta, kewajiban. Artinya tidak bisa bedakannya sudah. Karena awal, kalau ini masih mendengar aja, karena melihat masih bisa. Yalah. Kalau ini umpama melihat, gitu tuh. Tapi kadang bisa bicara, gitu. Bisu masih kawai juga ada kan bahasa isyarat kan, masih bisa melihat. Jadi artinya paham, mengertinya, bisa belajar dengan penglihatannya. Tapi kalau sudah panca inderanya itu ada seberataan, nang bisa menjadikan paham launinya itu ada wajib. Jadi mana bisu, mana buta tadi, mana apa lagi tadi tuli ulang, itu ada wajib. Nah itu ringkasnya lah. Nah ini penting, syarat sah salat. Nah ini penting dulu, syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama adalah masuk waktu. Jadi kalau kita ragu-ragu masukkah waktu kadang kira-kira masuk apa enggak, sembahyang pas tepat memang masuk waktu, tetap ada sah. Kenapa? Oh, karena tidak mengenal masuknya waktu. Nah, jadi harus bil yakin atau bil dzan, yakin atau sangka kuat. Nah, jadi yang pertama itu ma'rifat dukhulil waqt, gitu nah. Mengenal masuknya waktu. Nah, jadi dengan yakin atau dengan sangka kuat. Kalau dengan ragu-ragu atau kira-kira, walaupun tepat hanya menggawi di dalam waktu, tetap ada sah. Nah, jadi harus dengan yakin, harus dengan zon atau zon. Jadi kadang-kadang mau terjadi kayak itu pada ketikanya pada ketikanya di perumahan, mana mendung, mana kadang bawa jam, mungkin terjadi kayak itu lah. Mungkin terjadi kayak itu. Jadi mengenal masuknya waktu. Tapi alhamdulillah kita ini sudah canggih alat, yalah. Api nang beritahukan ada seorang sampai waktunya, masuk waktunya. Kemudian ringkas saja kita bahasannya. Yang kedua adalah menghadap kiblat, istiqbal kiblat. Ini syarat sah sembahyang. Jadi yang dimaksud istiqbal kiblat ini disadar dengan
dada, bukan dengan wajah. Nah, tapi kalau pengarangnya, kalau kita tuh lah mengerjakan sholat, mengerjakan sembahyang, jadi istiqbal kiblat disadar ini dari awal takbir sampai salam. Jangan kita kira waktu awal takbir aja, jangan. Itu dari takbir sampai salam, jangan sampai terpaling nih dada kita daripada arah kiblat. Biasalah. Nah, pada ketika kita bangkit daripada sujud yang kedua untuk berdiri rakaat yang berikutnya, atau pada ketika kita tahiyat gitu, untuk naik berikutnya, kita menggunakan sebelah tangan. Nah ini bahaya menggunakan sebelah tangan. Yang pertama bangkit sujud Allah, nah sebelah tangan rumah. Nah ini kan bisa taruh ke sana. Hati-hati ini kalau kita menggunakan sebelah tangan. Nah, mungkin kalau kita agak apakah lalu kita menggunakan sebelah tangan supaya lebih kuat tangan kanan, di sini bagian kuat seperti ini. Nah ini bisa terpaling daripada kita. Kalau dua, insya Allah aman-aman aja. Yang kedua, pada ketika kita salam, belum lagi mim alaikum, kita sudah berpaling. Padahal kalau kita hendak menoleh, itu mim alaikum sempurnakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berpaling mim alaikum dulu. Hanya menoleh, hanya berpaling. Supaya apa? Supaya aman. Karena kalau kita sudah mengucapkan mim alaikum, berarti itu sudah keluar daripada sholat. Walaupun kita terpaling dada kita, maka ini tidak apa-apa, aman-aman aja. Tapi kalau belum lagi assalamualaikum, hanya biar udah. Nah ini baik, kebiasaan. Jadi dijaga bujur dada kita, jangan sampai terpaling daripada arah kiblat. Memang menghadap kiblat dengan dada ini bagi orang yang sholat berdiri itu tetap. Nah, bagi orang yang sholat berdiri dan orang yang sholat duduk, atau posisi dalam keadaan berdiri atau duduk. Pada ketika kita sembahyang dengan berbaring atau samping badan, miring, nah itu mesti dengan wajah dan dada. Nah beda kan? Jadi wajahnya menghadap kiblat, muha ke sana, dada juga situ. Kalau kita tadi sembahyang berdiri ataupun duduk, itu kan dada aja. Untuk menghadap kiblat itu yang disyaratkan untuk menghadap kiblat adalah dada. Jadi muha apalagi gitu Bapak. Terus jadi masalah. Nih, cuma jangan sampai gerak berturut-turut 3 kali, bisa membatalkan juga. Nah gitu kan muha nih. Nah itu kalau kita posisi berdiri ataupun duduk, jadi menghadap kiblatnya dengan dada. Jadi kalau muha terpaling tidak jadi salah. Nah pada ketika kita sembahyang berdiri, itu muha dengan dada. Sembahyang berapa? Berdiri maksudnya kan. Nah kalau ini bertelantang pulang, kalau bertelantang sembahyang karena garing, nah itu muha dengan telapak kaki. Jadi oleh karena itu diangkat di pohon bulu kita, diandaki di pohon bulu kita, dibantah agak tinggi sekira wajah itu mengarah ke arah kita, lawan telapak kaki. Itu pada ketika kita sembahyang bertelantang. Cuman tadi kita maklumi dan kita ketahui bersama, ini memang sudah menjadi sudah menjadi maklum bagi kita semua, bila menghadap kiblat itu adalah tentu dengan dada. Nah itu maksudnya untuk sembahyang berdiri atau sembahyang duduk. Jadi yang dihadapi itu adalah kiblat Ka'bah. Ya.
Ka'bah kan, kiblat Ka'bah. Ka'bah. Memang kalau kita mengetahui bahwa Ka'bah itu ukurannya kurang lebih 11 persegi lah, kalau nggak ada khilaf 11 meter persegi. Mungkin ada sedikit, ada lebihnya, ada yang pas benar 4 persegi itu ada panggung di sebelah mana, bagaimana yang terlebih itu. Kita anukan dulu 11 persegi lah, 11. Kalau kita maulah masjid 20 meter, sebayang di Buncuk kira-kira kanan 20 meter, masjid sebayang paling ujung, sedangkan Ka'bahnya hanya 11 meter kadang-kadang. Nah, jadi kita menghadap ain atau menghadap jihad. Kalau kita menghadap ain, berarti kita harus berbelok sedikit. Nah, di pinggirnya harus jadi kita bermiring ya lah. Kita tuh. Tapi kenyataannya kata Allah, nah berarti kita menghadap jihad. Nah, jadi ini Ka'bah. Nah, ini jihad katanya, ini jihad, ini jihad, ini jihad. Kalau ini ainnya namanya kan. Kalau kita sembahyang di sini, nah berarti kita menghadap jihad yang ada sebelah kanan Ka'bah. Kalau di kiri, jihad sebelah kiri. Nah, itu tuh. Kita pertama ditakuni kawan-kawan itu kan turis sehari. Nah, tahun berapa itu? Lumayan lah tahunnya. Jadi pada tahun ini kita apa ngarannya tuh banyak pada sah gitu, jadi sembahyang di kampung ini ya. Nah, berapa itu pada sahnya? Timbul pada sah aja bagi sah. Ka'bah itu jadi sekian meter aja. Sedangkan masjid kita benar-benar sebayang di Buncuk, apa lu keluar Ka'bah. Orang seberataan di Makkah tuh mengelilingi Ka'bah ya. Itu tuh. Nah, jadi kita teringat ada di dalam kitab kan, pernah kita baca. Intinya kalau orang kurbul Makkah itu kan menghadap ain. Tapi bagi orang yang bu'ad jauh dari Makkah itu menghadap jihad. Menghadap jihadnya ya. Menghadap arahnya aja gitu tuh. Ada menghadap ain. Tapi kalau orang yang paksa menghadap ain, kayak itu orang negaranya kita pulang masjid ya lah, harus 11 meter emang berada ada muat pulang boleh. Kemudian syarat yang berikutnya lagi suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini sudah kan bahasa kita, berwudu berarti merangkatkan hadas kecil, kalau mandi wajib berarti merangkatkan hadas besar. Nah, itu syaratnya harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sudah bahasan kita. Kemudian suci daripada najis pakaian yang dipakai maksudnya. Kemudian badan dan tempat. Sucinya najis di pakaian, di badan dan di tempat. Nah, jadi disyaratkan suci daripada najis. Bahasa najis sudah nanti semalam tuh. Nah, jadi jangan sampai ada najis di waktu kita sholat. Di mana? Di pakaian, di badan, di tempat. Nah, dimaksud dengan pakaian itu sesuatu yang dipakai di dalam sholat. Apa-apa, peci, kufiah kan, baju, nah itu sarung atau baju gamis atau dalaman gitu, itu harus suci. Nah, jangan sampai kena najis. Kemudian tempat. Nah, tempat sholat itu cuma yang mana tersentuh oleh anggota kita. Ya, yang paling banyak ketika di saat sujud. Nah, yang mana dikenai oleh anggota sujud, nah itulah namanya tempat sholat. Nah, jadi walaupun di sini, nah maaf kotoran apa sebayang kita di sini sah aja. Yang penting kita dekat. Kalau kita harus sembahyang, kucing pelihara di mukanya, bulu kan biarnya nah, nikmati ya. Ya lah Beb, ada bapak. Sah aja. Kita kan kadang-kadang ada dulu orang gunakan sejadah sembahyang kan, lalu ada tahiyat di muka, bang di situ sembahyang haram.
Kenapa aja kita nggak dipengaruh? Oh, dia dah hidayah di ujung saja dah. Bahajulun di orang sembahyang di masjid gak ada nangsahnya berdangan gitu. Karena di masjid bahangkul kayak ujung-ujung saja deh. Apalagi ada pengaum begininya. Iyalah. Nah gitu tuh. Sah aja, yang penting yang mana kita pijak, yang mana kita tempati di saat kita sujud. Ada lagi diam sudah. Itu aja. Nah, jadi walaupun di ujung itu ada jadi masalah. Kadang jadi masalah. Nah itu disyaratkan pakaian, kemudian badan harus suci daripada najis. Yang dimaksud dengan badan lah, nah itu adalah bahagian zahir badan, tapi mencakup ini hidung lawan mulut. Kalau disyaratkan harus suci perut daripada najis. Kalau pahan gitu mengoras larut. Nah, jadi hidung itu jangan bagian dalam, maksudnya di hidungnya harus suci. Jadi kalau orang rastung itu kan gak ada sah sembahyang jadinya lah. Kalau orang yang berdarah gusi ya gak ada sah juga sih karena najis. Jadi bagian dalam hidung lawan mulut gitu ya. Itu termasuk daripada zahir badan. Termasuk daripada zahir badan. Tapi kalau selain daripada itu ada disyaratkan. Kemudian yang berikutnya adalah menutup aurat. Nah, aurat laki-laki di dalam sholat itu antara pusat dan lutut. Jadi sembahyang pengatuk sahaja. Pengatuk kayak ngarannya namanya. Selawar kan 3/4 yang nyambat. Nah, itu. Kalau selawar panjang, kan banyak selawar panjang, ini kan, selawar lepes panjang, tapi bebelah-belah di tengah paha. Nah itu ada saham itu. Panjang tapi belah sini kan lebih baik 3/4 lebih baik. Artinya kan sempurna tutup aurat andai katanya sholat sah gitu tuh. Jadi antara pusat dengan lutut. Ini untuk laki-laki, aurat laki-laki di dalam sholat antara pusat dengan lutut. Kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Dan kada harus pulang menggunakan mukena, bimbingan itu ada. Yang penting nutup aurat, hatta dengan baju jubahnya, dengan baju panjangnya. Iyalah. Nah, memang bimbingan kadang-kadang kenapa jaga sembahyang, kada tabung mukena aja. Gitu kan alasannya. Padahal bukan syarat utama mukena itu. Kada. Yang penting nutup aurat. Moha nang terbuka lawan telapak tangan. Nah jadi kalau orang menggunakan telakung, bibit bertelakung, kemudian berkerudung, iyalah. Nah, kemudian pakai manset, batisnya pakai kaos, dah bajunya baju apa? Baju jubah kan betul, baju dasar gitu jadi juga. Nah, yang penting kada terbuka, kada kelihatan aurat. Nah yang perlu diperhatikan bibinya itu kadang-kadang rambutnya itu, sehelai rambut itu aurat, sehelai rambut aurat. Jadi oleh karena itu hati-hati ini apa ngarannya cicantung nih kan, hati-hati gitu. Maksudnya cicantung, ini bagian masih bagian atas bagian kepala gitu kan. Rambut yang terulur lewat cicantung gitu. Kalau itu nang bagian rambut di pipi kan jadi masalah. Nah, karena itu wajah. Nah keadaan syarat itu selain wajah dan 2 telapak tangan. Nah, ini biasanya rambut melewati kantong gitu, nah, tempat ulur ke bawah. Jadi aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Nah, itu artinya bujur-bujur diperhatikan. Bujur-bujur diperhatikan. Jadi kalau laki-laki tadilah antara pusat dengan lutut. Jadi penutupnya itu baik kain apapun selain daripada kain. Yang penting kada kelihatan warna kulit. Tidak kada kelihatan warna kulit. Plastik kah, jadi juga karung kah, balit kah, sing kah, apa aja. Aurat.
Pada ketika seseorang sholat, ini andai, ada yang menggunakan celana dalam, cuma pakai sarung, ya. Rupanya sarungnya rapi, bakaram lah, jangan bakaram. Terus kan dia sembahyang, kayak apa aja, ikuti dulu, diikuti dulu. Dikehigakan dia apa, sekira-kira terbuka. Nah, iya memang yang jadi masalah kalau orang ini diburit, salah itu ya. Sulit karena diikutan ke belakang. Kalau di belakang di muka aja masih di paha aja masih nyaman aja kan, di sini dia dilipat. Nah, tapi kalau di lapang di belakang alih. Makanya sembahyang itu jangan mengotori orang Arab lah. Orang Arab itu bisa dicawat aja, selawat dalam kemudian pakai jubah. Nah itu yang dituruti orang Arab tuh. Kita Indonesia ini biar aja dah berselawar, mana betapi berubah ulangnya kan. Kadang-kadang berselawar panjang di dalam. Nah itu tuh. Bahaya tuh. Orang Arab tuh kuat-kuat anunya, bajunya. Nah ini harga 1 juta, sama kita 150.000. Berbahaya aja. Murah gitu, sarabit gampang rabitnya. Udah rabit. Nah ini penting lagi, syarat yang berikutnya penting ini, sangat-sangat penting. Apa? Ialah mengetahui dengan kefarduan daripada sholat. Nah harus tahu rukun-rukun sembahyang. Jangan ikut-ikutan aja, jangan umpat-umpatan aja. Orang rokok-rokok juga, orang sujud-sujud juga tahu lah itu fardu, ada tahu yang penting kayak orang dua. Nah ini adalah sah sembahyang kita. Jadi syarat sah wajib sembahyang itu mengetahui dengan rukun, mengetahui dengan fardu, mengetahui dengan fardu. Itu penting benar. Artinya kita harus belajar, itulah maksudnya. Mana-mana rukun sembahyang. Kemudian yang ketujuh, tidak mengiktikadkan daripada satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang, diiktikadkan sunnah. Kalau Fatihah umpama sunnah, nah itu tuh menurut etikatnya, menurut keyakinannya, oh jangan, nah, jangan. Makanya oleh karena itu belajar mengetahui apa-apa rukun-rukun di dalam sholat. Nah selesai ya. Ini baca-baca aja, ya. Sekiranya mudah-mudahan. Kemudian di antara arkan sholat itu disimpulkan ada 4. Ini rukun-rukun sembahyang yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13. Seberatan itu sama, cuma cara menghitungnya aja beda. Nah, jadi kita rintikan, kita nokat. Nah, di antara daripada sejumlah rukun-rukun sholat itu disimpulkan cuma 4. Yang pertama adalah rukun qalbi, rukun hati. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Yang keempat rukun maknawi. Memang ada sebagian kitab 3 aja, qalbi, qauli, lawan fi'li, 3. Ditambahkan di dalam kitab lain itu ada disebutkan 4 rukun maknawi. Nah, rukun qalbi niat, rukun bacaan contoh seperti Fatihah, rukun fi'li perbuatan seperti rukuk, kemudian rukun maknawi itu tartib. Nah, jadi ada 4 disimpulkan daripada sejumlah rukun-rukun sholat itu 4 aja. Jadi rukun niat, rukun hati, rukun bacaan, rukun perbuatan. Nah, kalau kita tambahkan kayak rukun maknawi 1 tadi kan, itu rukun maknawi. Atau kita 3 ya, berarti kalbi, niat, bacaan, perbuatan. Itu kesimpulan daripada sejumlah rukun-rukun di dalam sembahyang. Yang pertama adalah niat. Nah, rukun sembahyang itu yang pertama niat. Yang namanya niat ini adalah di hati, bukan di lidah, bukan di mulut, bukan diucapkan, tapi di hati yang namanya niat.
Ini rukun qalbi. Nah, ini pentinglah niat atau yang dimuat di dalam hati daripada sholat yang dikerjakan itu melihat daripada sholatnya. Kalau memang itu sholat fardu yang dimuat di dalam hati atau yang diniatkan tiga. Yang pertama kasat sahajaku kalau bahasa kitanya. Yang kedua ta'yin menentukan zuhur itu tetap. Yang ketiga ta'arud mendatangkan fardu. Kasat ta'arud ta'yin. Kalau orang menyebut biasanya orang bahari begitu. Kasat ta'arud ta'yin ya. Dan memang kasat ta'yin ta'arud. Artinya di hati itu ma'andak usolli. Kalau bahasa kitanya aku sembahyang, sahajaku usolli, aku sembahyang. Kemudian fardu itu ta'aruf fardu. Nah ketiga ta'yin menentukan zuhur. Jadi aku sembahyang fardu zuhur. Itu aja yang dibuat di hati. Pada ketika kita berjamaah tambah makmuman, selesai. Lain daripada itu hukumnya sunnah. Jadi nak wajib dimuat di dalam niat itu kalau salat yang dikerjakan itu fardu cuma tiga. Usolli aku sembahyang, kemudian fardu itu artinya ta'arud, zuhur itu namanya ta'yin. Jadi aku sembahyang fardu zuhur. Adapun 4 rakaat menghadap kiblat tunai lillahi ta'ala karena Allah itu hukumnya sunnah. Artinya andai kata kada dimuat sudah cukup. Karena kita melaksanakan yang wajib-wajibnya ya. Melaksanakan yang wajib-wajibnya. Nah kalau kita menjadi makmum tambahi makmuman. Kalau niat menjadi imam, kalau hendak dapat pahala berarti imam. Kalau kada hendak dapat pahala, kalau usah niat imaman sah dia jual. Cuman supir wara, supir wara gitu tuh bahasanya. Cuman kada mendapat anunya, kada dapat bahagian. Kenapa? Karena supir wara gitu, kada dapat bahagian. Supir wara, pahamlah supir wara. Jadi kada niatnya, kada jadi imam, kada apa-apa, sah lah, sah. Yang penting kalau kita jadi imam kita harus niat jadi imam. Kada bawa dan jadi makmum, bahaya kita. Itu bisa membatalkan sembahyang. Di mana membatalkan? Di saat kita diam mendengari bacaan imam lama, kadar diamnya itu kalau kita menggawi 3 rukun selesai itu tuh. Nah maka hukumnya kita artinya apa bahasanya itu melakukan hal yang kada disuruh di dalam sholat. Nah jadi kalau kita kada boleh itu. Kalau memang kita niat jadi makmum, kalau kita memang ikut, harus niat jadi makmum, harus niat mengikut. Karena takutnya itu, kalau kita tadi imamnya panjang, kita berdiam karena nunggu. Nah, gara-gara nunggu tadi nunggu kita batal. Nah, menunggu itu kadar daripada andai kata kita menggawi 3 rukun selesai dengan waktu diam tadi itu, nah itu yang membahayakan. Kalau sembahyangnya, nah sembahyang sunnah punya waktu itu tuh, seperti mana duha. Nah itu cuma dimuat 2, aku sembahyang duha. Adapun mendatangkan kata-kata sunat itu hukumnya kada wajib. Jadi aku sembahyang duha cukup. Sholli duha, ya Allah, ya sholli duha cukup dah. Walaupun kada buat sunnah. Kalau sembahyang kada ada punya waktu, kada ada punya sebab, sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat hadiah, itu usolli cukup aku sembahyang. Malah kadang-kadang sembahyang hadiah pun boleh juga usolli aku sembahyang. Boleh aja juga. Nah, jadi kalau kita sembahyang sunat mutlak, sembahyang hadiah, kan biasanya sembahyang hadiah itu kan untuk orang tua kita bangga. Walaupun kada ada buat hadiah, walaupun kada ada buat sunat hadiah, karena bapak usolli aku sembahyang cukup. Jadi artinya ada tingkatan niat tadi itu, apa-apa yang dimuat tergantung kepada sholat yang dikerjakan. Jadi untuk sembahyang fardu dulu 3, kasat, ta'arud, ta'yin.
Nah, itu penting bagi kita. Dan menguat niat ini di dalam waktu takbir. Dari kalimat hamzah Allah sampai ra di akbar dimanapun, yang penting di antara itu ada niat. Walaupun kita Allahu akbar hanya ada niat. Aku sembahyang fardu zuhur. Paham itu? Cukup. Karena harus dari hamzah sudah ada niat sampai ra di akbar selesai. Ada. Yang penting di situ dulu ada niat. Nah, itu niat penting. Nah, ini mungkin kada selesai kita bahas mengenai tentang niat jadi terakhir. Nah, kemudian lagi selanjutnya akan datang rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Karena kita selagi akan datang praktik ya, adalah praktik kayak apa sembahyang. Kalau istilah ada orang bahari ngarannya berdiri batul ya, kalau di dalam perukunan. Nah, kayak apa berdiri batul? Karena kadang-kadang lawan kita ini memang teori dengan praktik beda. Kalau kita dulu waktu kanak-kanak belajar lawan orang tua dulu, ada wadah kami tempatnya Kai Muhammad itu iparnya Kai Mahfud. Nah, jadi ada insiden ada arahnya Haji Harafiah yang jual Kai Muhammad itu pernah ngajar jadi pondok bahari. Nah, jadi sidin itu melajari, masya Allah, tabarakallah, praktek sembahyang sampai wirid dibimbing sidin sampai selesai. Nah, jadi luar biasa cara sembahyang orang dahulu itu bujur-bujur. Ada kita ini memang apa ya lah, mengapa pada ketika kita sembahyang kan kadang-kadang bisa lupa kita itu tuh. Padahal kalau kita menghadap sembahyang menghadap Allah itu melebihi daripada menghadapi presiden, melebihi daripada menghadapi penguasa. Kita kalau pada ketika menghadapi presiden itu berapa hari persiapan di hati ini selalu teringat, oh besok aku akan menghadap presiden. Nah itu kan. Nah, kayak apa kira penampilanku, nah kayak apa keadaanku, nah kayak apa tata caranya, selalu diingat. Nah, sekiranya kita salah, pernahkah kita lawan Tuhan yang gitu? Hah? Pernahkah kita lawan Allah Ta'ala yang gitu? Pada ketika kita sembahyang, sudah beberapa, ini kan maghribnya, sudah sampai teringat kita. Nah, kayak apa tata caranya kita menghadap Allah sembahyang maghribnya? Mungkin kalau kita ada seperti mana kita menghadap presiden, padahal manusia. Iyalah. Nah, luar biasa kita menyiapkan, mempersiapkan. Iyalah, kadang-kadang bisa latihan mengalah, kadang-kadang iyalah. Sekiranya tersalah cara duduknya, cara bicaranya, cara penyampaiannya, bahkan gerak-geriknya mungkin supaya disenangi oleh presiden. Mungkin gitulah. Maunya sembahyang kayak itu juga perlu latihan begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya.